Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu menjaga kebersihan. Dalam kondisi yang seperti ini, kita masih harus tetap belajar, namun dengan berbeda cara. Biasanya kita bertatap muka secara langsung. Hari ini kita belajar melalui secara daring, tapi tidak apa-apa. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, setelah ini kita akan mulai belajar. Namun pembelajaran hari ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Jika pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai materi dan konsep-konsep, hari ini kita akan melakukan praktikum. Untuk itu, kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk menyiapkan alat dan bahannya kan? Apakah kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya? Jika sudah, bagus. Ibu mengapresiasi, terima kasih kalian sudah mau menyiapkan alat dan bahannya dan melakukan praktikum walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, sebelum kita memulai praktikumnya, Ibu ingin bertanya sesuatu. Di sini Ibu mempunyai sebuah roti. Roti ini bertuliskan rasa coklat. Kalian tentunya sudah pernah makan roti dengan rasa coklat kan? Nah, menurut kalian apakah rasa dari coklat tersebut? Iya, rasanya ada manis, ada pahit. Dan lalu bagaimanakah kalian dapat menyebutkan jika coklat itu memiliki rasa manis dan pahit? Ya, karena kalian mempunyai indera perasa, yaitu lidah. Jadi kalian mempunyai lidah untuk dapat merasakan rasa-rasa yang ada. Berarti hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai indera perasa atau indera pengecap, yaitu lidah. Nah, kalian tadi sudah mengetahui topik praktikum hari ini. Sekarang apakah kalian tahu tujuan dari praktikum ini berdasarkan bahan-bahan yang Ibu minta kalian bawa? Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu untuk menentukan kepekaan rasa pada lidah, sehingga kita tahu bagian-bagian mana saja pada lidah yang memiliki kepekaan rasa terhadap rasa manis, asin, asam, dan pahit. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh indera pembau atau hidung terhadap indera pengecap. Kalian sudah menuliskan tujuannya? Jangan lupa sediakan alat tulis ya, supaya kalian tetap tahu apakah manfaat dari praktikum ini. Setelah kita mengetahui tujuannya, kita perkenalkan alat dan bahannya ya. Yang pertama, kalian sudah menyiapkan air tawar. Ya, bagus, kalian bisa menggunakan air tawar. Ini air biasa atau air mineral. Kemudian yang kedua, untuk larutan manis bisa menggunakan air gula, bisa gula pasir, gula aren, atau gula jawa. Yang penting memiliki rasa yang manis. Kemudian ada air jeruk, ini untuk rasa asam. Kalian bisa menggunakan air asam jawa, air cuka sedikit. Kemudian ada air kopi, ini untuk yang rasa pahit. Kalian bisa menggunakan air daun pepaya atau sesuatu yang memiliki rasa yang pahit, tapi yang aman ya. Kemudian ada air garam, ini untuk sebagai rasa asin. Untuk alatnya yaitu ada cotton bud, ini untuk
meletakkan larutan ke lidah kalian supaya larutan ini tidak menyebar luas. Jadi hanya sedikit bagian yang terkena larutan. Kemudian ada tisu. Nah, tisu ini digunakan untuk mengelap lidah kalian setelah kalian berkumur dengan air tawar untuk menetralkan rasa yang ada di lidah. Nah, kalian sudah siap memulai praktikum? Ya, mari kita mulai praktikumnya. Nah, dalam praktikum ini kalian boleh meminta bantuan kepada keluarga kalian atau teman terdekat kalian. Di sini ibu meminta bantuan kepada saudari ibu. Silakan masuk, Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Esti yang sudah mau membantu ibu dalam melakukan praktikum ini. Bisa sapa siswa-siswa ibu. Hai. Nah, sebelum kita mulai praktikum, kalian sudah menyediakan tabel ini kan? Ini tabel untuk data pengamatan kalian. Ibu sudah mengirimkannya kepada ketua kelas. Kemudian, sekarang kita mulai ya. Yang pertama yaitu probandus harus berkumur menggunakan air tawar. Silakan berkumur. Sembari berkumur, kita sediakan tisu. Nah, setelah berkumur menggunakan air, lidah dielap menggunakan tisu. Lalu, baru diberi larutan gula mulai dari ujung lidah depan, kemudian samping depan, samping belakang, tengah, dan pangkal lidah. Begitu pula pada larutan-larutan berikutnya. Namun sebelum larutan berikutnya dipastikan harus kumur dulu dan dilap menggunakan tisu kembali untuk menetralkan rasa yang ada di lidah. Kalian sudah paham? Kalian bisa mengikuti? Ya, kita mulai ya. Setelah berkumur, kita elap lidah. Kemudian kita tempelkan larutan gula. Manis. 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 Nah, setelah selesai, pastikan untuk berkumur kembali. Nah, setelah kalian berkumur, kalian bisa mengelap kembali lidah kalian sebelum melanjutkan ke larutan yang kedua. Begitu pula dengan larutan-larutan selanjutnya. Jadi untuk praktikum yang pertama ini sudah selesai sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika belum, Ibu lanjutkan ke praktikum yang kedua, yaitu mengenai pengaruh indera pembau terhadap indera perasa atau pengucap. Bahan yang digunakan di sini yaitu air sirup. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, meminum sirup seperti biasa lalu merasakannya. Yang kedua, kalian meminum sirup dalam keadaan hidung tertutup. Lalu kalian bandingkan rasanya saat hidung terbuka dan hidung tertutup. Kalian sudah paham? Jika sudah,
kita mulai praktikumnya ya. Langkah yang pertama yaitu meminum sirup dalam keadaan hidung terbuka. Bagaimana rasanya? Manis. Manis. Lalu kita coba dalam keadaan hidung tertutup. Bagaimana rasanya? Hambar ya, jadi terdapat perbedaan antara meminum sirup dalam keadaan hidung terbuka dan hidung tertutup. Nah, kalian nanti bisa menyimpulkan sendiri berdasarkan teori-teori yang kalian temukan. Untuk KST, terima kasih sudah membantu saya dalam melakukan praktikum ini. Silahkan bisa melanjutkan kegiatannya. Nah, apakah kalian sudah selesai melakukan praktikumnya? Jika sudah, tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih karena kalian telah menyelesaikan praktikum hari ini. Nah, Ibu minta kalian mengirimkan tabel ini kepada Ibu dapat melalui WA group ya. Masing-masing anak mengirimkannya sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan praktikum hari ini. Untuk praktikum hari ini dapat dibuat laporan praktikum yang harus dikumpulkan minggu depan. Untuk formatnya nanti akan Ibu share ke ketua kelas kalian. Apakah ada pertanyaan mengenai praktikum hari ini? Jika belum, praktikum hari ini dicukupkan. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.